Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mevi Daftari Bella. Saya mahasiswi dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas FSI. Di video ini saya akan membahas topik 4, yaitu tentang buku besar pembantu. Di sini ada definisi buku besar pembantu, yaitu buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuat buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Kemudian di sini ada fungsi buku besar pembantu. Di sini itu ada 4 perusahaan. Yang pertama itu, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Lalu di sini ada jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama itu buku besar pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayarannya, sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Kemudian yang kedua itu ada buku besar pembantu piutang. Dalam buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini juga tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Nah, ini itu adalah tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table. Lalu, di sini yang kedua itu ada tampilan buku besar pembantu dalam format advanced filter. Dan yang terakhir itu adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, neraca itu adalah jenis saldo yang belum disesuaikan, adalah itu daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke dalam daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan, akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Dan ini adalah tampilan neraca saldo dalam format pivot table. Selanjutnya kita langsung aja untuk ke Excel-nya untuk cara ngerjain buku besarnya. Oke. Nah, ini tuh adalah contoh atau data yang udah saya buat. Nah, untuk latihannya itu, yang pertama kalian blok dulu untuk nama PT, buku besar pembantu, dan tanggalnya itu per 31 Desember 2020. Kalian copy, lalu kalian paste di sini. Kemudian kalian klik di 7A, lalu kalian pilih insert, kemudian kalian pilih pivot table. Nah, pada bagian tabel range ini kalian masukin dari buku besar. Jurnal umum. Langsung aja. Kalian blok dari tanggal, kode akun, nama akun, keterangan, debit, kredit, sampai dengan di bawah. Oke, sampai sini. Kemudian kalian klik OK.
Nah, setelah itu, di sini itu udah ada gambarnya, bisa dilihat akan muncul gambar seperti ini. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, itu ada cost file to add to report. Nah, untuk yang report filternya itu, kalian masukin untuk kode akun. Kemudian, untuk bagian row labels, itu kalian masukin tanggal. Kemudian, kalian masukin keterangan. Dan yang di bagian values itu kalian masukin yang debit dan kredit. Nah, ini kan tanggalnya itu masih berantakan. Kalian bisa langsung aja untuk rapiinnya, klik kanan, lalu pilih field sorting, lalu untuk subtotalnya kalian pilih none, untuk layout and printnya itu kalian pilih yang show item labels in tabular form. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk count of debit itu kalian ubah dulu, yaitu kalian ubah di sini double klik, lalu pilih yang sum. Kemudian klik OK. Lalu yang count of credit-nya juga sama, kalian double klik, lalu kalian ganti menjadi sum. Lalu klik OK. Selanjutnya, di sini di A6 itu kalian ketik aja di bawah nama kode akun itu kalian ketik nama relasi. Nah, untuk bikin tanda titik 2 otomatis itu caranya yang pertama kalian klik, lalu kalian ke general, kalian pilih more number format, kemudian kalian pilih kostum, lalu kalian pilih yang tipe ini, add bintang titik tanda kutip 2 titik 2 tanda titik 2, lalu kalian klik OK. Nah, selanjutnya nama relasi ini kalian copy pada bagian yang di D5 dan D6. Lalu kalian paste. Nah, untuk nama relasi di bagian D5 itu kalian ganti menjadi pos saldo. Lalu untuk yang bagian nama relasi yang di D6 itu kalian ganti saldo awal. Nah, selanjutnya kalian klik di B6 ini, kalian tulis, masukin rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kalian masukin lookup value-nya itu B5, titik koma, lalu kalian masukin tabel array-nya itu daftar bantu, kemudian titik koma, kalian masukin call index 6-nya itu 2, lalu titik koma, dan kalian pilih false. Lalu kalian tutup, kemudian enter. Nah, nanti akan keluar seperti ini, langsung aja kalian copy, lalu kalian paste pada bagian sini. Ini garisnya tinggal dilebarin aja. Selanjutnya, ini sama, kita ganti rumus VLOOKUP-nya itu, di sini tinggal ganti aja menjadi B5, kemudian call index number-nya kalian ganti menjadi angka 3, lalu kalian enter. Untuk yang bagian saldo awal juga sama, rumusnya sama dengan VLOOKUP, ininya diganti B5, kemudian call index 6-nya itu ganti menjadi angka 4, lalu kalian klik enter. Nah, untuk melihat saldonya itu, kita langsung aja klik di bagian all, lalu kita pilih untuk yang P001. Nih, kita pilih yang ini. Lalu klik OK. Nah, maka di sini akan muncul total Valtan, terus ininya pos saldonya piutang, dan saldo awal itu 20. Ini kita ganti aja menjadi accounting. Nah, ini kita langsung aja klik di sini, lalu kalian pilih option, kemudian pilih vault items and set, lalu pilih calculate vault. Nah,
pada bagian name ini kalian ganti, karena di sini udah ada saldo dan balance, maka di sini kita masukin jumlah saldo. Nah, untuk formulanya itu kita masukin sama dengan debit, kita insert field, lalu kemudian kita kasih tanda min, lalu kita masukin lagi kredit, lalu pilih insert field, lalu add, kemudian oke. Nah, selanjutnya itu kalian blok dari sini sampai sini, langsung diganti menjadi rupiah. Agar ada tanda rupiahnya itu, klik general, lalu pilih yang accounting. Ini tinggal dirapin aja. Oke. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu kita akan buat kode bantu yaitu utang. Nah, ini caranya itu kalian blok aja. Kemudian kalian paste di sini. Nah, untuk kode utang itu kita bisa lihat di sini di bagian kode bantu. Nah, di bagian utang itu dia kodenya itu U002. Nah, ini tinggal kita ganti aja kodenya itu menjadi utang, yaitu U002 kita masukin. Nah, maka itu akan berubah menjadi nama relasinya itu PT Santam Perkasa. Nah, ini tuh tinggal kita rapiin aja, kita blok, biar nggak ada minnya. Lalu kita ke sini, lalu pilih mark number format, kemudian kalian pilih custom, lalu kalian cari tipe yang ini, lalu klik OK. Nah, tampilan itu akan seperti ini. Ini adalah tampilan buku besar pembantu. Nah, selanjutnya itu kita akan buat yang buku besar pembantu versi yang kedua. Nah, atau advanced filter. Nah, ini tuh caranya sama. Kalian blok dulu untuk nama, kemudian buku besar pembantu dan tanggalnya itu per 31 Desember 2020. Lalu kalian paste di sini. Kemudian kalian klik di sini, lalu kalian copy pada bagian sini. Kemudian kalian paste. Ini tinggal kalian rapiin aja. Nah, selanjutnya kalian klik di sini, kalian pilih data, lalu kalian ke data validation, lalu pilih data validation. Nah, untuk allow-nya itu kalian masukin list, kemudian ignore blank-nya kalian uncheck list, seharusnya itu kalian ketik sama dengan kode underscore bantu. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya untuk nama relasi itu sama, kita tinggal masukin aja rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, kemudian untuk lookup value-nya itu kalian masukin yang A6, kemudian titik koma, itu tabel array-nya kalian masukin angka 2, daftar bantu, kemudian titik koma, lalu kalau indeks namanya itu kalian masukin angka 2, lalu titik koma, lalu kalian klik false, lalu kemudian kalian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini tuh tinggal kalian copy aja untuk bagian pos saldo dan saldo awal. Untuk bagian pos saldo itu sama, ini kita tinggal ganti aja menjadi A6, kemudian untuk call index namanya itu kalian ganti menjadi angka 3, lalu kalian enter. Untuk pos saldo bagian saldo awal itu sama, itu ininya local value-nya kalian ganti menjadi A6, kemudian call index namanya itu kalian ganti menjadi angka 4.
lalu kalian enter. Nah, selanjutnya kita copy untuk bagian tanggal, keterangan, kode akun debit sampai dengan saldo. Kalian copy, lalu kalian paste. Kemudian untuk kode akunnya tinggal kalian masukin aja P001, yaitu toko Alfatan dengan pos saldo piutang dan saldo awalnya itu 20. Ini kalian ganti aja menjadi rupiah. Oke, selanjutnya itu kalian blok dulu untuk tanggal, keterangan, kode akun debit sampai dengan kredit. Lalu kalian pilih data, lalu pilih add face. Nah, jika mau keluar kayak gini nggak apa-apa, kalian klik oke aja. Nah, untuk actionnya itu copy to other location. Nah, list rank-nya itu kalian ganti menjadi jurnal umum. Kita blok aja dari tanggal, kode akun, nama akun, keterangan debit, kredit. Oke, kemudian untuk kriteria rank-nya itu kalian masukin yang kode akun sama ini. Nah, untuk copy to-nya itu kalian masukin pada bagian tanggal, keterangan sampai sini. Oke, kemudian kalian klik oke. Nah, akan muncul kayak gini. Nah, langsung aja untuk masukin saldonya itu kita masih manual. Kalian klik sama dengan, kemudian kalian masukin yang ini, lalu kalian enter. Nah, untuk bagian saldo transaksi kedua, itu kalian masukkannya sama dengan, kemudian klik ini, lalu kalian kasih tanda plus, kemudian klik ini, lalu kasih tanda min, lalu pilih ini, lalu enter, maka akan keluar 10.000. Nah, ini tuh langsung aja kalian rapihin, kalian blok, langsung kalian rapihin aja. Nah, ini adalah untuk buku besar pembantu, yaitu kode akun P001 atau toko Alfatan. Nah, selanjutnya itu kita bikin yang transaksi kedua, itu tinggal kita copy aja. Oke. Kemudian kalian paste di sini. Nah, ini tinggal kita ganti akun aja, yaitu menjadi U002. Maka akan keluar nama relasinya itu PT Sandal Perkasa. Pos saldonya itu utang dan saldo awalnya itu 55 juta. Nah, caranya itu sama, kita klik dulu sampai kredit, lalu kalian pilih data, kemudian pilih advice. Nah, ini tinggal kalian klik OK aja, lalu kita pilih copy to other location. Nah, ini kita ambil dari list rank-nya itu dari jurnal umum. Kita copy sampai bawah. Kemudian kriteria rank-nya itu kalian masukin yang ini. Kemudian copy to-nya itu kalian blok tanggal, keterangan sampai kredit. Lalu kalian klik OK. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, untuk saldonya itu sama, masih manual. Kita klik sama dengan, kemudian kita pilih yang kredit, lalu kita enter. Nah, untuk transaksi kedua itu sama dengan kita klik yang ini, lalu kalian kasih tanda min, kalian klik ini, kalian kasih tanda plus, lalu klik ini, langsung enter. Maka akan keluar saldonya itu 40 juta. Nah, ini tinggal kalian rapiin aja. Nah, ini itu adalah tampilan buku besar pembantu versi kedua atau advanced filter. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo.
Nah, ini itu adalah tampilan dari neraca saldo. Nah, untuk latihannya itu kita tinggal copy aja VTVPRC neraca saldo per 31 Desember 2020. Kemudian kita klik insert, lalu pivot table, lalu tabel arrange-nya itu kita masukin yang dari jurnal umum. Kita blok kode akun, nama akun, keterangan debit kredit sampai bawah. Oke, lalu klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita lihat di sebelah kanan, cost failed to add report-nya itu, pada bagian rowables itu kalian masukin kode akun, kemudian kalian masukin nama akun, lalu kalian masukin yang pada saldo di bagian values. Nah, untuk ngerapihin kode akunnya itu, kalian klik aja kanan, lalu pilih field setting, lalu subtotalnya kalian masukin non, layout printnya itu kalian pilih yang show item labels in tabular form, lalu klik OK. Nah, ininya kita ganti dulu. Nggak usah, ini udah. Nah, di sini itu bisa kita lihat ya. Ini tuh ada P01, P02 itu sampai bawah. Karena ini nggak masuk dari jurnal umum. Maksudnya neraca saldo. Itu kita checklist aja caranya. Kita klik di sini. Lalu pilih bagian ini yang checklist. Oke, lalu kalian klik OK. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya itu kalian blok ini untuk dijadiin rupiah. Oke. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, lalu kita di sini buat debit dan kredit. Nah, ini tuh tinggal kalian rapiin aja. Oke. Nah, ini kan debitnya masih seperti ini. Caranya itu kalian tinggal masukin sama dengan, kemudian kalian pilih C8, lalu enter. Nah, akan keluar seperti ini. Selanjutnya, ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Kita drag. Oke. Nah, saldonya itu akan muncul seperti ini. Selanjutnya, ini di bagian kredit ini kita lihat. Di sini itu akumulasi penyusutannya itu masih di debit. Ini kita langsung hapus saja. Kemudian akumulasinya juga sama, kita hapus saja. Lalu kita blok dari sini sampai pendapatan lain-lain. Ini kita hapus saja. Oke, nah caranya gimana? Itu kita tinggal masukin naik kendaraan di sini sama dengan C17. Lalu kita enter. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk itu kita drag aja ke bawah. Nah, ini tinggal hapus saja untuk peralatan kantor. Kemudian ini juga sama, kita tinggal hapus saja.
Selanjutnya ini debit kreditnya ini akan kita kunci. Itu caranya kita blok dulu debit kreditnya sampai bawah. Oke, sampai sini. Kemudian kalian pilih Ctrl+C. Kemudian kalian pilih Alt+E. Lalu kalian klik S. Nah, maka akan muncul tampilan paste spesial. Nah, selanjutnya kalian klik aja untuk bagian yang values. Lalu kalian klik OK. Nah, selanjutnya untuk bagian sum ini itu tinggal kalian klik aja. Pada bagian ini kalian balikin ke sini. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu yang ini kita hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal kita jumlahin aja. Kita masukin rumus sama dengan sum. Buka kurung. Kalian blok dari atas ini sampai bawah. Oke. Lalu enter. Nah, untuk yang bagian kredit juga sama dengan sum. Buka kurung. Lalu kalian blok. Oke. Nah, ini udah balance. Nah, selanjutnya ini kalian tinggal rapin aja. Oke, ini adalah contoh atau cara membuat neraca saldo ini dengan menggunakan pivot table. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya atau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.